Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dede Dwi Astuti dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengajar saya dari rumah, tentunya dengan menggunakan produk dari Pusdatin. Silakan disimak. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, yo ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Pembelajaran secara daring diberlakukan sejak pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19. Sejak saat itulah guru melakukan aktivitas bekerja dan mengajar dari rumah, sehingga seluruh aktivitas belajar dan mengajar di sekolah diliburkan dan seluruh siswa belajar dari rumah. Salah satu pembelajaran daring yang direkomendasikan adalah portal rumah belajar yang dapat diakses melalui https://belajar.kemendikbud.go.id. Media pembelajaran secara daring yang saya gunakan adalah WhatsApp, Google Classroom, portal rumah belajar, dan Google Form. WhatsApp digunakan untuk kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Google Classroom digunakan untuk kita memberikan materi berupa file, video pembelajaran, tugas, serta penilaian hasil kegiatan pembelajaran. Portal rumah belajar digunakan sebagai sumber belajar dan mendapatkan informasi pembelajaran. Google Form digunakan untuk mengisi kehadiran siswa dan penilaian pada akhir pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan saya bagikan pengalamannya pada kesempatan kali ini adalah sistem pernapasan pada manusia yang berpengaruh terhadap COVID-19. Tentunya, materi ini saya ambil dari portal rumah belajar, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia dan aplikasi si tanggap corona. Yang nantinya, materi ini akan saya berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran di dalam Google Classroom. Mode pembelajaran yang saya gunakan adalah Flipped Classroom, di mana Flipped Classroom menggabungkan dua pendekatan pada proses pembelajaran secara online dan tatap muka. Ini merupakan prinsip mode pembelajaran Flipped Classroom dengan memanfaatkan rumah belajar. Adapun sintak mode pembelajaran Flipped Classroom terdiri dari 1. Siswa melihat sendiri video pembelajaran di rumah. Siswa membuat catatan atau pertanyaan yang belum dipahami. 2. Siswa mengakses Google Classroom untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran. 3. Siswa menerapkan kemampuan dalam proyek atau simulasi di dalam Google Classroom. 4. Guru mengukur pemahaman siswa dengan memberikan poster pada akhir materi pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan: 1. Saya berkomunikasi kepada siswa melalui grup WhatsApp sehari sebelum pembelajaran dimulai dan memberitahukan informasi kepada siswa untuk mengakses Google Classroom. 2. Siswa masuk ke dalam aplikasi Google Classroom. Tetapi sebelumnya siswa mengisi kehadiran terlebih dahulu pada Google Form. Kemudian, siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan mempelajari materi yang berasal dari sumber belajar portal rumah belajar, yaitu tentang sistem pernapasan dan si tanggap corona. Setelah siswa mempelajari materi pembelajaran, saya memberikan tugas untuk penerapan kemampuan kepada siswa dalam proyek atau simulasi berupa video di dalam Google Classroom. Ini hasil tugas yang saya berikan kepada siswa. Untuk mengukur pemahaman siswa, saya memberikan poster di akhir pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Suci Fitriana dari kelas 10 Farmasi 1. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya virus COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan pada tubuh kita. Semuanya ini dimulai ketika virus COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita melalui percikan batuk atau bersin dari orang yang positif terkena virus COVID-19. Baik secara langsung ataupun saat kita menyentuh barang yang ternyata itu udah kena percikannya dan kita nggak langsung cuci tangan. Malah kita, ya mungkin awalnya kita hanya kemasukan virus corona yang jumlahnya sedikit. Tapi dalam hitungan hari aja bakal ada jutaan bahkan miliaran virus dalam tubuh kita. Mereka bisa menuhin paru-paru kita. Kalau paru-paru kita udah dipenuhin oleh mereka, maka sistem imun kita akan bereaksi. Ini yang bikin ngeri. Di sini virus corona bakal jadi penipu. Jadi dia itu bakal jadi penipu yang bakal ngakalin sistem imun kita. Dia bakalan bikin sistem imun kita ini nyerang membabi buta. Mereka nggak bisa bedain mana kawan, mana lawan. Dia nggak bisa bedain. Di beberapa kasus, kejadian ini nggak bertahan lama. Karena kalau imun tubuh kita sehat, imun tubuh kita kuat, kita pasti bakalan menang melawan segala serangan dari virus corona. Tapi kadang-kadang tubuh kita sedang lemah. Kalau udah kayak gitu, efeknya bakal parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel-sel sehat di sini yang udah nggak mampu nahan bakteri pneumonia. Malahan di beberapa kasus bahkan di kasus kritis ini nggak berhenti di situ. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan nyerang seluruh organ tubuh. Kalau udah kayak gitu kita mau napas aja udah susah dan hidup kita udah ada di tahapan yang sangat kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada kekurang nyamanan saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah testimoni kebermanfaatan portal rumah belajar di dalam pembelajaran yang saya lakukan dari rumah. Dengan portal rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.